Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah kesehatan pada kulit yang sering terjadi pada bayi dan anak adalah dermatitis atopi. Penyakit ini biasanya di masyarakat dikenal sebagai eksim susu, di mana terjadi radang pada kulit yang disertai dengan rasa gatal dan sering terjadi berulang kali. Dermatitis atopi telah menjadi masalah kesehatan yang penting, terutama pada bayi dan anak, karena dapat menyebabkan kondisi yang tidak nyaman, mengganggu pola makan dan pola tidur pada bayi, sehingga nantinya dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang ke depannya. Selain itu juga penyakit ini dapat mengakibatkan rasa cemas pada orang tua, serta menambah biaya kesehatan dan pengobatan bagi keluarga. Terus, bagaimanakah tips penanganan dan pencegahan dermatitis atopi pada anak ini? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, dermatitis atopi merupakan penyakit inflamasi kulit yang sering disebut sebagai eksim, yang sering dijumpai pada bayi dan anak. Penyakit ini dimulai pada usia bayi dan dapat berlanjut sampai usia dewasa dengan kecenderungan akan menderita asma, rinitis atau keduanya di kemudian hari. Penyakit ini dinamakan dermatitis atopi karena kebanyakan penderitanya memberikan reaksi pada kulit yang didasari oleh reaksi hipersensitivitas yang diperantarai oleh imunoglobulin E. Dermatitis atopi sering mengalami kekambuhan disertai dengan perburukan. Ibunda dan pemirsa sekalian, ada beberapa faktor yang berperan pada dermatitis atopi, baik faktor eksogen ataupun faktor endogen atau kombinasi keduanya. Faktor endogen atau genetik merupakan salah satu faktor yang berperan pada penyakit ini karena biasanya diturunkan dari orang tua yang memiliki riwayat dermatitis atopi sebelumnya. Sedangkan faktor eksogen yang berperan pada dermatitis atopi adalah makanan yang mengandung susu sapi, telur ayam, kacang-kacangan, ikan laut, serta alergen hirup atau aeroalergen seperti tungau debu rumah, serbuk sari, jamur, bulu hewan peliharaan, dan yang lainnya. Alergen makanan biasanya berpengaruh pada usia kurang dari 1 tahun, sedangkan alergen hirup pada usia di atas 2 tahun. Ibunda dan pemirsa sekalian, gambaran klinis dari dermatitis atopi bervariasi sesuai dengan usia. Biasanya gejala dermatitis atopi sering dijumpai pada usia 6 bulan dan jarang dijumpai pada usia di bawah 6 minggu. Gambaran klinis yang sering dijumpai adalah kulit yang kering atau serosis dan rasa gatal yang hebat yang merupakan tanda penting dari penyakit ini. Rasa gatal ini akan dirasakan sepanjang hari dan memburuk sepanjang malam hari, sehingga menyebabkan penderita kesulitan untuk tidur dan pada akhirnya mengganggu kualitas hidup penderita. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa terdapat 3 bentuk dari dermatitis atopi ini. Yang pertama adalah bentuk infantil atau bayi, di mana bentuk ini sering terjadi lesi berupa vesikula atau papula dengan tempat umumnya pada daerah pipi dan sekitar mulut dan hidung serta lengan dan tungkai. Garukan yang berhubungan dengan rasa gatal akan menyebabkan terjadinya erosi dan terbentuknya krusta. Alergen penyebab dari bentuk infantil ini biasanya adalah protein susu sapi, telur, dan yang lainnya. Yang kedua adalah bentuk anak, di mana bentuk ini biasanya merupakan lanjutan dari bentuk bayi dengan lesi melibatkan di daerah lipatan lengan, di leher, pergelangan tangan, dan kaki. Kulit kering atau serosis yang bersifat kronis merupakan tanda penting pada bentuk ini, di mana alergen penyebab pada bentuk ini biasanya aeroalergen seperti tungau debu rumah. Bentuk yang ketiga adalah bentuk remaja dan dewasa, di mana lesi yang dijumpai pada bentuk ini biasanya ligenifikasi atau penebalan kulit, hiperpigmentasi atau kulit yang hitam, atau squamasi atau kulit yang bersisi dengan tempat yang berlokasi di daerah tengkuk, di daerah kulit dahi, leher, sekitar mata, dan mulut. Pada bentuk ini biasanya dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti adanya kecemasan. Ibunda dan pemirsa sekalian,
Adapun pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada dermatitis atopi untuk menegakkan diagnosis adalah yang pertama, melakukan pemeriksaan kadar imunoglobulin E, di mana biasanya kadar imunoglobulin ini akan meningkat 80-90% pada penderita dermatitis atopi. Kemudian melakukan uji tusuk atau skin prick test, yaitu dengan menggunakan beberapa alergen pada permukaan kulit. Kemudian kulit ditusuk dengan kedalaman 1 mm dengan menggunakan penusuk atau lancet. Reaksi terhadap alergen dapat dibaca 15 menit kemudian dan dapat dikatakan positif bila dijumpai rasa gatal, eritema, dan urtikaria. Yang selanjutnya yaitu dengan melakukan uji tempel, yaitu dengan menggunakan beberapa alergen pada plastik yang ditempelkan pada punggung bagian atas penderita dengan menggunakan bahan perekat yang hipoalergenik. Hasilnya dapat dibaca dalam waktu 2-3 hari kemudian, di mana reaksi dikatakan positif apabila dijumpai eritema, adanya papula, serta rasa gatal dan reaksi yang lainnya. Uji yang selanjutnya adalah melakukan uji eliminasi dan provokasi, yaitu dengan menghentikan atau eliminasi makanan yang dicurigai menimbulkan alergi selama 3 minggu sebelum melakukan uji provokasi. Kemudian melakukan uji provokasi makanan dimulai dengan makanan yang paling tidak dicurigai menimbulkan reaksi alergi. Bila setelah 1 minggu dijumpai gejala alergi, maka makanan tersebut dicurigai sebagai penyebab alergi. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun penata laksanaan dermatitis atopi yang dapat dilakukan adalah memberikan pelembab dengan kandungan lipid konsentrasi tinggi ataupun yang mengandung seramid. Sebaiknya digunakan secara teratur untuk membantu mengatasi kekeringan pada kulit. Yang selanjutnya terapi yang dapat dilakukan adalah dengan mandi yang teratur dengan frekuensi setidaknya 2 kali sehari untuk membantu hidrasi pada kulit, memperbaiki penetrasi dari terapi topikal, dan menjaga kulit yang sedang mengalami inflamasi dan infeksi sekunder. Kemudian penggunaan sabun yang mengandung pewangi dan berbusa banyak serta penggunaan air panas sebaiknya dihindari untuk mencegah kekeringan kulit pada penderita dermatitis atopi. Terapi yang selanjutnya adalah menggunakan kortikosteroid topikal, di mana dalam hal ini masih merupakan terapi pilihan pertama pada dermatitis atopi pada populasi anak. Yang biasa digunakan adalah hidrokortison 1% yang aman di daerah mulut, di daerah muka. Yang selanjutnya adalah penggunaan terapi steroid oral. Ini hanya terbatas pada terapi steroid yang topikal, tidak memberikan efek yang maksimal. Kemudian yaitu dengan menggunakan antibiotik yang dapat dilakukan pada dermatitis atopi yang terbukti mengalami infeksi sekunder. Selanjutnya adalah memakai baju yang lembut dan halus serta menyerap keringat serta menjaga ruangan tempat bayi agar tidak terlalu ekstrim seperti terlalu panas ataupun dingin. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun pencegahan yang dapat dilakukan pada dermatitis atopi adalah dengan menghindari faktor pencetus baik makanan, alergen hirup, alergen kontak, stres psikis ataupun penyebab yang lainnya. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips penanganan dan pencegahan dermatitis atopi pada anak ini kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk kelanjutan program ini, silakan subscribe dan like, dan jika ada pertanyaan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.